Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai assignment kita untuk soal bab 4 mengenai biaya overhead pabrik. Di modul itu di halaman 64 dan 65. Oke, kita akan bahas 5 soal. Kita mulai dari soal yang pertama. Di sini dikatakan PT Sukses punya anggaran BOP 60 juta. Nah, perusahaan akan merencanakan nih mau milih dasar pembebanan yang mana ya untuk membebankan si BOP kepada produknya. Nah, taksiran untuk masing-masing dasar yang digunakan itu sudah tertera di soal. Jadi ada yang pakai jam mesin, ada yang pakai jam kerja langsung, unit produksi, bahan baku langsung, dan tenaga kerja langsung. Oke, masing-masing sudah ada datanya. Kalian hanya diminta menghitung tarif BOP. Oke, saya lanjut. Baik, jadi anggarannya itu 60 juta, berarti semuanya 60 juta bagian atas. Nah, bagian bawahnya, jam kerja mesin contoh. Berarti anggarannya 60 juta bagi dengan jumlah jam mesin. 30.000 jam, berarti per jamnya Rp2.000. Berarti itu tarif BOP-nya. Kemudian, jam kerja langsung, anggarannya 60 juta, dibagikan jam kerja langsungnya 40.000 jam, hasilnya 1.500 jam. Unit produksi, berarti anggarannya 60 juta bagi total unit produksi 120.000 unit, hasilnya Rp500 per unit. Bahan baku langsung, total anggaran BOP 60 juta, total anggaran untuk bahan baku itu 50 juta. Kalikan 100% sama dengan 120%, itu tarifnya. Kemudian tenaga kerja langsung, anggarannya 60 juta, itu tadi anggaran BOP, anggaran biaya tenaga kerja langsungnya 100 juta, kalikan 100%, hasilnya 60%. Oke, itu untuk tarif BOP. Simple, jadi hanya hitung tarifnya doang. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada PT Pantang Menyerah menetapkan anggaran BOP sebesar 96.850. Oke, menentukan tarif BOP berdasarkan jam kerja langsung. Ini sudah ada metodenya, jam kerja langsung. Jam kerja langsung 26.000 jam. Dengan aktivitas aktualnya 22.000 jam kerja langsung. Jadi dianggarkannya 26.000 jam dan yang sebenarnya atau yang sudah dikerjakan, sudah dilakukan itu 22.000 jam. Oke, diminta dua hal, hitung tarif BOP, kemudian hitung BOP yang dibebankan. Kita hitung tarifnya pakai jam kerja langsung, berarti anggaran BOP 96.850 dibagikan total anggaran jam kerja langsungnya 26.000 jam. Oke, kita coba soal sama kan. Oke, berarti ini anggaran BOP-nya dibagi dengan 26.000 anggaran jam kerja langsung. 26.000 jam, berarti 1 jamnya Rp3.725 per jam. Kemudian hitung BOP yang dibebankan, berarti tarifnya 3.725 kalikan aktivitas aktual, yaitu 22.000 jam. Dapatlah BOP yang dibebankan 81.950.000. Lanjut soal yang ketiga. PT Kamu Baik menetapkan anggaran BOP sebesar 35 juta. Itu anggaran BOP-nya. Perusahaan dalam menentukan tarif BOP ditentukan di muka berdasarkan jam kerja langsung. Dia pakai jam kerja langsung sebanyak 7.000 jam. Nah, aktivitas aktualnya itu 6.500 jam kerja langsung. Jadi, dianggarkannya 7.000 jam, yang sebenarnya, atau aktivitas sebenarnya hanya 6.500 jam. BOP sesungguhnya dikeluarkan sebagai berikut. Jadi, yang di atas itu untuk BOP dibebankan. Kemudian di sini BOP yang sesungguhnya dikeluarkan. Perlengkapan pabrik, tenaga kerja tidak langsung, penyusutan, dan BOP lain-lain. Oke, lanjut. Nah, kalian diminta hitunglah tarif BOP yang ditentukan di muka. Hitung tarif BOP, kemudian bagian B, BOP yang dibebankan, bagian C, hitung selisih BOP-nya doang. Kemudian bikin adjustment. Oke, kita lanjut. Nah, hitung tarif BOP. Anggarannya 35 juta bagi
total anggaran atau estimasi jam kerja langsung. 7.000 jam dapatlah Rp5.000 per jam. BOP yang dibebankan, berarti tarifnya Rp5.000 kalikan aktivitas aktual 6.500 jam. Dapatlah BOP yang dibebankan 32.500. Lanjut menghitung selisih BOP, berarti BOP yang dibebankan ini 32.500. Kemudian BOP sesungguhnya, kalian totalkan ke 4 item ini, yaitu 30 juta. Oke, coba ditotalkan, harusnya sudah sama dengan punya saya. 30 juta. Nah, maka ada selisih BOP sebesar 2.500.000. Dikatakan over applied karena BOP dibebankan itu lebih tinggi dibandingkan yang sesungguhnya. Yang dianggarkan itu lebih tinggi dari realisasinya. Oke, over applied. Nanti jurnalnya juga bakal berbeda. Nah, di sini kita menjurnal untuk pembebanannya kan 32.500. Berarti barang dalam proses BOP pada BOP yang dibebankan. 32.500, 32.500. Kemudian BOP yang sesungguhnya kan total 30 juta nih. 30 juta. Nah, pada berarti masing-masing. Si perlengkapan pabrik kan pertama kita beli nih. Kita beli si perlengkapan pabrik. Berarti catatnya apa? Yaitu perlengkapan. Setelah kita catat perlengkapan, jika ada pemakaian, kita menjurnalkan beban perlengkapan pada perlengkapan pabrik. Oke. Nah, otomatis berarti sebelah kreditnya kita mencatat perlengkapan pabrik 2 juta. Oke, komponen kedua itu tenaga kerja tidak langsung. Nah, tenaga kerja tidak langsung berarti kita mengkreditkan si beban gaji dan upah. Kemudian penyusutan berarti mengkreditkan akumulasi penyusutan 1.500.000. Nah, beban lain-lain. Jadi karena tidak dikatakan itu pakai kas atau pakai apa, ya udah kita mengkreditkan aja si beban lain-lain. Kecuali dikatakan oh BOP lain-lain dibayarkan tunai, ya udah berarti kita kreditnya adalah kas. Karena dia tidak bilang apapun, ya udahlah berarti kita catat sebagai beban lain-lain. Oke. Jadi itu lanjut. Kemudian jurnal ketiga kita menutup si BOP dibebankan, berarti kita mendebet BOP dibebankan 32.500 sesuai angka yang di atas ini. Kemudian pada BOP sesungguhnya. Terakhir kita mencatat atau menutup si BOP sesungguhnya, ataupun kita mencatat si selisih BOP. Jadi karena dia over applied, tadi ini over applied 2.500.000. Nah, berarti jurnalnya adalah sebelah debit kita mendebet si BOP sesungguhnya 2.500.000 pada selisih BOP 2.500.000. Nah, ada yang nanya nih, Pak, boleh gak saya gabung? Poin ketiga sama poin keempat saya mau langsung gabung, Pak. Jadi pas saya tutup BOP, saya juga mau mencatat si selisih BOP biar lebih gampang. Boleh-boleh saja, kalau kalian paham, gak masalah, gabung aja jurnalnya. Jadi kalian sebelah debit menutup BOP yang dibebankan ini 32.500. Sebelah kredit kalian sesuaikan aja sama angka BOP sesungguhnya, yaitu ini 30 juta. Otomatis ada selisih, nah selisihnya 2,5 juta. Posisinya tinggal disesuaikan. Kalau memang debitnya 32.500, kreditnya cuma 30 juta, berarti selisihnya 2.500.000 ada di sebelah kredit. Gitu aja untuk jurnalnya. Oke, saya lanjut. Nah, ini kita ada membahas mengenai spending variance dan idle capacity variance. Oke, di sini sudah ada soalnya. Soal keempat, PT Satu Hati punya kapasitas normal 25.000 jam mesin per bulan. Adapun anggaran BOP-nya sekian. Nah, data di bawah ini adalah data BOP sesungguhnya. Oh ya, aktivitas aktual, berarti aktivitas jam mesin sesungguhnya itu 22.500. Yang dianggarkan 25.000, yang aktual 22.500. Oke, ini merupakan BOP sesungguhnya, dan silakan dibacakan untuk bagian yang diminta. Jadi bagian yang diminta, kalian diminta untuk hitung biasa tarifnya dulu,
Di sini karena ada variabel sama BOP tetap, berarti hitung tarif BOP total, variabel, dan BOP tetap. Kemudian hitung BOP dibebankan, kemudian kelebihan atau kekurangan pembebanan, berarti selisihnya, spending variance, dan idle capacity variance. Dan bikin jurnalnya. Seperti biasa, pasti ada jurnal. Ini untuk metode yang full costing. Jadi soal 4, soal 5 itu untuk metode full costing. Oke, kita hitung tarif BOP-nya. Berarti ini pakai anggaran BOP variabel, anggaran BOP tetap, bagi kapasitas normalnya, 25.000 jam. Dapatlah masing-masing tarif BOP-nya sekian-sekian. Ini cuma ditotalkan. Jadi ada yang BOP variabel, BOP tetap, kemudian kalian garis, ini BOP totalnya. Ditotalkan. Oke, berarti secara total anggaran BOP-nya 22.500.000, kapasitas normalnya 25.000 jam, dan total tarifnya adalah Rp900 per jam. Itu untuk tarif BOP. Lanjut. BOP dibebankan. Tarif BOP total tadi Rp900 kalikan aktivitas aktual, yaitu 22.500 jam. Dapatlah BOP yang dibebankan 20.250.000. Nah, berarti BOP dibebankan selesai. Kita hitung selisih BOP-nya. Jadi yang dibebankan itu 20.250.000, yang sesungguhnya nanti kalian coba totalkan itu 20.750.000. Kalian selisihkan, nah maka di sini selisihnya 500.000, dikatakan under applied karena yang dibebankan lebih kecil dari sesungguhnya, atau yang kita anggarkan itu lebih kecil dari yang direalisasi. Jadi yang direalisasi lebih gede nih dari yang dianggarkan, gitu. Ada apa? Realisasi yang melebihi anggaran, seperti itulah. Maka dikatakan rugi atau under applied. Oke, kita menghitung si spending variance dulu. Saya pakai metode pertama, kalian terserah mau pakai metode pertama, kedua, atau pertama atau kedua. Yang penting selisih anggarannya sama. Oke, pertama, BOP sesungguhnya. Berarti BOP sesungguhnya kan 20.750.000. Kemudian BOP yang dianggarkan pada kapasitas yang dicapai. Oke, kita lihat BOP tetap. BOP tetap pas dianggarkan itu ini 93.725. 93.75. Kita masukin 9375. Kemudian BOP variabel. Berarti kalian lihat tarif BOP-nya. Tarif BOP berapa sih? Nah, nih, tarif BOP variabel itu 525. Berarti 525 kalikan dengan aktivitas aktual, yaitu 22.500 jam. Ada di soal. Hasilnya sekian, ditotalkan. Itu berarti total BOP yang dianggarkan pada kapasitas yang dicapai. Dikurangi atau diselisihkan, berarti hasilnya adalah selisih anggaran. Nah, selisih anggaran over atau under nih. Kalau kita lihat, yang sesungguhnya itu lebih gede. Lebih gede berarti under. Oke? Berarti rugi. Kemudian, idle capacity variance. Saya pakai metode yang pertama juga. BOP tetap yang dianggarkan itu 9375. Nah, BOP tetap yang dibebankan ke produk, berarti ini pakai tarifnya 375 kalikan 22.500 jam. Berarti hasilnya sisi kapasitasnya sekian. Oke. Jadi seperti itu. Saya lanjut. Kita menjurnal. Oke, seperti biasa kita mendebet, kita mencatat BOP yang dibebankan. Jadi barang dalam proses BOP pada BOP yang dibebankan sesuai angka yang kita bebankan. Kemudian ini jurnal untuk BOP sesungguhnya, bagian kredit disesuaikan aja. Kemudian jurnal yang ketiga adalah menutup BOP yang dibebankan, berarti 20.250.000. Kemudian lihat selisihnya. Kita catat selisihnya juga. Berarti jurnal selisih BOP. Oke, jadi seperti itu. Oke, nanti jurnalnya kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan saja. Jadi pembahasannya seperti ini. Lanjut soal terakhir.
ini sudah ada kapasitas normalnya itu 15.000 jam. Kemudian ada anggaran BOP tetapnya sekian, BOP variabelnya sekian. Nah, pada bulan berjalan perusahaan berproduksi selama 16.500 jam mesin dengan BOP sesungguhnya 12 juta. Kalian diminta hitung tarif dan diminta hitung BOP dibebankan, selisih BOP, spending variance, dan idle capacity variance. Kita langsung hitung. Oke, tarif BOP seperti ini anggaran jam juga, tarif BOP variabel, tarif BOP tetap, ini totalnya. Oke, silakan dicek. Setelah itu saya lanjut, berarti total BOP tarif BOP totalnya itu 700 jam. 700 rupiah per jam. Nah, ini 700 rupiah per jam dikalikan dengan aktivitas aktual, yaitu 16.500 jam. Oke. Berarti ini total yang dibebankan 11.550.000. Nah, kita lihat selisih BOP-nya. BOP yang dibebankan itu 11.550.000, BOP yang sesungguhnya itu 12 juta. Kita lihat BOP sesungguhnya. Oke, BOP sesungguhnya sini 12 juta. Berarti ada selisih BOP. BOP yang dibebankan lebih kecil, maka dikatakan under applied. Spending variance, BOP sesungguhnya 12 juta. BOP yang dianggarkan, BOP tetap berarti pakai yang dianggarkan, BOP variabel berarti ambil tarifnya kalikan aktivitas aktual. Hasilnya sekian, dapatlah selisih anggaran 825.000. Idle capacity variance, jadi BOP tetap yang dianggarkan itu 3750. Nah, yang dibebankan ke produk itu pakai tarif kalikan aktivitas aktualnya. Oke, selisih kapasitasnya itu 375. Jadi seperti itu cara untuk perhitungannya. Nah, dengan ini pembahasan assignment untuk yang bab 4 selesai. Cukup banyak soal, ada 5 soal. Nah, kalian pahami masing-masing soalnya. Jadi, kalau kalian lihat, hitungannya gitu-gitu aja sih. Jadi, kita menghitung tarif, menghitung pembebanan, BOP sesungguhnya, selisih BOP, kemudian kita analisis. Kita bikin analisis variance ya. Spending variance ataupun idle capacity variance. Oke. Seperti biasa, jika ada pertanyaan silakan tanyakan di grup maupun personal. Jadi jangan sampai kalian tidak paham atau ada yang masih bingung, ada yang ambigu, ada yang rancu, tapi kalian diam-diam nggak ditanyakan. Maka saya yang pasti nggak tahu kalian bingungnya di mana atau ada pertanyaan apa karena tidak diajukan pertanyaannya. Oke ya, jadi ada yang kurang paham atau apa, silakan ditanyakan ke saya, tidak masalah. Dan ini bahan terakhir untuk materi kita sampai UTS. Jadi, tolong dipelajari lagi kembali untuk semua materinya, terutama karena kita bahasnya bab 4, jadi pahami untuk materi bab 4. Karena bab 4 ini yang cukup rumit, lebih banyak komponen, lebih banyak hitungan, seperti itu. Ya. Jadi ada pertanyaan apapun silakan ditanyakan. Semoga video ini dapat dipahami dengan baik, dapat bermanfaat bagi kalian. Jadi saya akhiri video ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.